Dulu waktu kuliah bagi-bagi tugas. Mat, kau tugasnya masak. Aduh, jangan aku lah yang masak. Kau masak atau cuci tai kambing? Oke, aku masak. Jadi ada yang tugas mencuci hari raya kurban, ada yang tugas mencuci daging kambing, ada yang tugas motong-motong kambing. Raya kurban, kami dapat 1 kambing hadiah dari Raja Maroko. Potong, cuci, letakkan wajan di atas kompor, ada tulisannya, letakkan. Bo al-qidir, letakkan. Masukkan minyak, percikan air sampai kedengaran suaranya. Saya pernah juga jadi chef, tukang masak. Nah, masukkan bawang goreng, masukkan bawang sampai layu dan menguning. Nah, sambil ngobrol-ngobrol cerita, tengok hitam. Masukkan air, masukkan daging, gonceng dengan buah kapulaga, buah-buah bulat. Masukkan daging kambing, biarkan sampai warna memutih, putih. Isi air, begitu diisi air, ngapung bulat-bulat. Padahal tadi buah kapulaganya 15 biji. Kenapa lebih dari 15? Saya sendok tai kambing. Astagfirullah. Satu panci besar. Sebagian sudah disate, yang ini tugas saya masak. 1 panci besar. Saya sendiri di dapur waktu itu. Ini bahaya. Kalau dikasih tahu ke kawan bahwa ini tai kambing, akan terbuang 1 panci besar. Disitulah saya perlu berijtihad. Akhirnya saya sendok tai kambing ini sikit-sikit. Saya sendok, saya buang, saya sendok, saya buang, saya sendok, saya buang. Saya masukkan ke tong sampah, lalu saya masaklah. Habis itu malam itu masak makan besarlah Idul Adha. Semua mereka nanya, siapa yang masak ini? Siapa yang masak ini? Saya sudah pucat saya. Siapa yang masak? Saya bilang, saya yang masak. Kenapa Pak? Enak sekali. Saya sesendok pun tak ada saya makan. Terbayang saya tai kambing. Semua makan. Anak S3 makan, anak S2 makan, orang KBRI, orang kedutaan makan semua. Disitulah saya menengok wajah mereka, terasa paling berdosa waktu itu. Tapi alhamdulillah, kenangan-kenangan itu semua mereka sudah maafkan. Karena di grup WhatsApp ada grup alumni Maroko. Saya ceritakan itu semua dan saya minta maaf. Saya cari momen 1 Syawal. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mohon kalian maafkan silap saya, salah saya dulu. Mereka semuanya komen macam-macam, kurang ajar komen gitu. Ini kan, Masya Allah, tabarakallah. Betapa suatu kenangan itu menjadi indah pada masanya. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, yang hari ini mungkin menyakitkan, tapi nanti datang masanya. Dipukul patek bak ketang sapu itu, oh sakit luar biasa. Sakit. Berbunyi batang sapu itu ketemu dengan tulang. Sakit. Kalian sekarang enak. Sekarang mana ada main pukul-pukul lagi. Sekarang kalau dipukul langsung datang pembela, Komisi Perlindungan Anak. Kami dulu bukan rotan bulu ayam, batang sapu kena. Tempelengnya bukan sekali, lepak. Auto reverse. Datanglah grup suami Iwan Fals dari Jakarta ke Medan. Oh, saking inginnya nonton, cabut. Semua yang ketangkap nonton band gundul. Luar biasa. Saya nggak masuk waktu itu. Mau ikut tak bisa. Lompat pagar yang besar-besar aja, masih kecil. Artinya apa? Bahwa ikuti aturan. Kalaupun melawan sikit-sikit boleh. Jangan, karena akan menjadi penyesalan. Kita di sini diajarkan disiplin. Bangun pagi, semuanya hidup pakai lonceng. Teng, bangun pagi. Teng, sarapan pagi. Makanya kadang saya cacing-cacing pun udah tahu.
Begitu bunyi, jajan bunyi deh. Tahu dia itu lonceng makan. Saking kan disiplinnya kita di pesantren, bukan cuman kita terkontrol, cacing kita pun ikut. Luar biasa jam tidurnya. Ini setelah bangun tidur, kasur disusun tinggi, 20 kasur. Tidak boleh memegang kasur sampai jam 10 malam. Dari mulai pagi bangun, siang, sore, petang, maghrib, isya, jam 10 malam baru boleh kasur digelar. Jasus untuk kasur tuh ada tuh. Jam-jam 5 sore mulai dia nengok-nengok. Siapa yang megang kasur? Saya suka tuh. Jam-jam 4, jam-jam 5 dekat-dekat saya kasur. Saya pegang. Tulislah, tulis. Oktob. Masya Allah, tabarakallah. Tapi rupanya tidak bisa kita percaya seutuhnya sama kawan-kawan ini. Banyak mereka yang melanggar ayat Allah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau sudah kebelet, kalau sudah tak ada lagi yang bisa ditulis, kita pun ditulisnya juga. Hampir jam 5. Jam 5 terakhir menyerahkan kertas ke Qismul Lughah. Jam 4.50 dia masih kawan kita. Jam 4.55 masih kawan kita. Begitu jam 4.58 berubah jadi musuh kita. Ditulisnya nama kita, dilaporkannya ke situ. Maka saya nggak terlalu percaya kali sama kawan ini. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Musuh dalam selimut. Waspadalah. Tapi kawan-kawan di pesantren baik-baik. Mereka menulis kita, dilaporkannya ke Qismul Amni, dilaporkannya ke Qismul Lughah, itu untuk supaya kita lancar bahasa Arab. Alhamdulillah, sejak saya masuk ke dalam Mahkamah Lughah, Mahkamatul Lughah Al-Arabiyah, sekali, seingat saya kelas 1 tuh saya masuk Mahkamah Lughah cuma 3 kali. Habis itu saya nggak pernah masuk lagi. Jadi Ustaz bahasa Arab terus? Enggak, saya diam aja. Diam. Asal saya tengok kawan, diam. Anak askut pakot lah, takallah mana. Paling-paling ngomong yang kita lancar-lancar aja lah. Pas makan, wah lajijidan aja. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Kenangan-kenangan itu menjadi catatan tulisan. Kalau umur panjang badan sehat, akan saya tulis itu nanti. Kenangan di pondok pesantren. Kata pengantar, Ustadz Kiai Haji, Ustadz Kiai Husni Kamil. Buat kata pengantar. Habis. Pertama, baca, hafal, latihan mengungkapkannya dengan kata-kata dan tulisan. Yang kedua, disiplin waktu, disiplin tidur, disiplin bangun subuh, disiplin belajar. Tidak ada waktu yang kosong di pesantren. Bangun pagi, mandi, pergi ke masjid, baca Quran. Habis baca Quran, sholat tahiyatul masjid. Habis itu tahiyatul masjid, baca Quran qabliyah. Habis itu sholat subuh. Tapi memang waktu dulu tempat kami makanannya itu kurang bergizi. Jadi banyak juga yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Sujud nggak bangun-bangun. Beda dengan di Aceh. Di Aceh makanannya enak-enak. Karena orang Aceh kalau tak makan enak, memang enak. Subur-subur, tanamannya subur. Dekat laut makanan Banda Aceh enak. Beda sama kami dulu di gunung. Tahankanlah. Tahu tempe. Ada kabar gembira, menu berubah. Apa itu? Kerupuk. Kalian enak, makanannya enak, segar bugar. Ini disiplin, ini luar biasa. Tapi ternyata 6 tahun di sini diajak disiplin, bangun disiplin. Ini luar biasa. Masuk pelajaran yang ketiga. Alah, anak pesantren apa tuh? Paling-paling jadi ustadz, macam Ustadz Somad, ceramah sana, ceramah sini, badan kurus. Oh, jangan kau pikir kalau tamat pesantren cuma bisa ceramah. Kau bisa tamat pesantren terbang sejauh mata memandang. Kau bisa tamat pesantren menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, utusan dari daerah Aceh. Siapa dia orang tamat pesantren bisa jadi anggota DPD? Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi LC. Berdiri dulu Tengku. Banyak santri ini mau melihat. Oh. Duduk lagi Tengku.
Satu-satunya orang yang bisa nyuruh beliau berdiri sejak jadi anggota DPD, saya. Memperkenalkan kepada. Jadi bangkitkan semangat kalian. Jangan nanti ada di antara, saya paham, tak semuanya mau jadi ustaz. Alah, ana la absud ana, wairu mabsud ana fil ma'ad azan. Paling-paling akhir-akhiran jadi ustaz. Ana mau punya kantor. DPD itu Masya Allah. Nengok kantornya aja ngences kita. Lewat di Senayan tengok. Itu kantor kawan kita, Masya Allah. Mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Wajib. Semua dibayar. Dari mulai uang tunjangan listrik, uang tunjangan air, uang tunjangan komunikasi, tiket pesawat. Tiket pesawat bukan macam kita. Kita naik pesawat. Di ujung. Kursi bangku tempel. Mereka duduk depan. Business class. Oh, duduk. Tak berapa lama duduk datang pramugari. Bapak mau minum apa? Minum teh. Teh daun, teh pucuk apa teh batang? Teh daun. Panas apa dingin? Dingin. Dalam poci apa dalam gelas? Kau bawa aja lah. Banyak kali pertanyaan. Luar biasa. Baru duduk sebentar udah datang lagi. Bapak mau makan nasi apa? Naik darah tinggi ku lama-lama ini. Masya Allah, enak luar biasa. Baru duduk sebentar aja, udah datang dia membawakan sapu tangan berasap itu sapu tangan. Pak, sapu tangan, rupanya untuk gosok-gosok. Saya pertama kali, saya sangka apa? Cuman saya nggak nanya, kan segan kita nanya. Masa kita LCMA nanya? Bawakannya sapu tangan. Sapu tangan, saya pegang aja dulu, saya tengok orang lain. Oh gitu, saya gosok-gosok. Makanya kalau ada apa-apa itu kita tengok orang dulu. Karena ada kawan saya begitu ditengok, dikunyahnya. Tengoknya berasap, sangkanya roti. Kita tengok dulu. Saya waktu mau ke Mesir itu, datang pramugari ngasih selimut. Kata dia dikasih selimut. Saya tengok kawan saya. Dimasukkannya ke tas. Saya masukkan juga. Saya tanya dia, ini untuk kita? Iya, ini sepaket sama tiket kita. Pas mau turun diumumkan kepada semua yang bawa selimut harap dilepaskan. Malu kan? Untung nggak tertangkap. Rupanya mencuri. Hati-hati juga sama kawan nih.